Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menyajikan suatu data. Kita juga sudah belajar tentang apa itu populasi dan sampel. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membaca suatu penyajian data dan juga menafsirkan data tersebut. Nah, membaca dan menafsirkan data adalah dua hal yang berkaitan. Membaca biasa berkaitan dengan membaca penyajian data suatu statistik. Misalnya kita mau membaca diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis. Kemudian kita akan berbicara atau meneliti jumlah, angka, atau nilai statistik yang berkaitan dengan data tersebut. Misalnya kita mencari jumlah tertentu, jumlah dari bulan berapa sampai bulan berapa, angka tertinggi, angka terendah gitu ya. Nah, kalau menafsirkan data itu memberikan suatu kesimpulan tertentu terhadap suatu data. Tentunya kesimpulannya harus bernilai empiris ya, harus ada angkanya dan bukan subjektif. Jadi tidak bisa nanti kesimpulannya, dari data disimpulkan lebih cantik atau lebih menyukai. Nah, itu tidak bisa disimpulkan karena tidak ada ukuran nilai lebih cantik atau lebih menyukai. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana membaca grafik, diagram garis, diagram batang, ya, tabel, juga nanti diagram lingkaran. Nah, ini soal yang pertama di sini adalah data tingkat pendidikan ayah siswa di sekolah Ijup Prestasi. Nah, berdasarkan data di bawah ini kita disuruh menentukan banyak jumlah siswa di sekolah Ijup Prestasi. Nah, ini gampang sekali ya. Jadi kalau ini adalah jumlah ayahnya, frekuensi ayah yang tamatan SD, frekuensi ayah yang tamatan SMP, dan sebagainya. Maka untuk jumlah siswa, ya tinggal kita jumlahkan saja. Di sini kakak tidak menghitung anak yatim ya. Jadi semua siswanya dianggap mempunyai ayah. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 8 ditambah 14 ditambah 98 ditambah 56 ditambah 23. Ya, ini 22, ini dijumlahkan 154 ditambah 23. Ini nanti jumlahnya 199. Ya, jadi jumlah siswanya ternyata ada 199 anak. Nah, kemudian yang pertanyaan yang B, berapa banyak ayah yang memiliki pendidikan minimal SMA? Nah, nih minimal SMA, berarti harus SMA ikut ya. Minimal SMA, D3, dan sarjana ya. Kalau soalnya lebih tinggi dari SMA, berarti SMA-nya nggak ikut gitu ya. Atau maksimum paling tinggi SMA, maka nanti SD, SMP, SMA. Maka untuk pertanyaan yang B, tinggal kita jumlahkan saja. Ya, ini jawabannya adalah 98 ditambah 56 tambah 23. 98 tambah 56, 154 ditambah 23, 177 ayah gitu ya, yang pendidikannya minimal SMA. Jadi masih gampang ya, itu hanya membaca saja. Nah, ini yang sering keluar tuh soal-soal seperti ini. Ya, ini kakak di sini punya diagram lingkaran. Ya, di sini adalah data siswa yang mengambil ekstrakurikuler di sekolah Ijup Prestasi. Berdasarkan data ini, tentukanlah persentase siswa yang mengambil futsal. Nah, pertanyaan B dan C itu tidak berkaitan ya. Jadi angkanya pasti beda. Nah, kemudian kita kalau melihat soal seperti ini, kita mau menghitung persentase. Nah, jadi nanti bisa dua tampilan nih. Tampilan dalam bentuk persentase atau tampilan dalam bentuk derajat. Kalau persentase berarti jumlahnya 100% ya. Artinya kalau kita mau menghitung bagian yang futsal, ini gampang banget. Tinggal 100% dikurangi ini nih 24% ya. Dikurangi 16%, dikurangi 21%, dikurangi 10% gitu ya. Nanti ini adalah 100% dikurangi berapa ya? 71%. Sehingga nanti hasilnya itu adalah 29%. Nah, jadi persentase siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal itu ada 29% ya. Kita dapat dari sini, kita hitung nih, dikurangi saja persentasenya. Untuk pertanyaan B, nah kalau ketemu seperti ini, total siswanya kan 200. Berapa banyak yang mengikuti futsal? Total itu, nah ini kita akan menggunakan yang seperti perbandingan ya. Jadi nanti yang ditanya
per yang diketahui dikali frekuensi yang diketahui. Nah, yang ditanya itu kan yang mengikuti futsal, dia itu 29%. Dibagi yang diketahui itu total murid, berarti semuanya. Itu adalah 100% dikali frekuensi yang diketahui. Frekuensi semuanya adalah 200. Ya, ini boleh dicoret. Ini jadi 2. Maka 29 dikali 2 hasilnya adalah 58 anak. Nah, coba ya. Jadi formatnya seperti kita belajar perbandingan di kelas 7. Nah, ini adalah berarti untuk pertanyaan yang C, ya berarti yang ikutin PMR itu adalah ini yang ditanya per yang diketahui dikali frekuensi yang diketahui. Yang ditanya itu adalah PMR. PMR itu 24%. Dibagi basket. Basket itu 16%. Dikali frekuensi yang diketahuinya itu adalah frekuensi basket 10 orang. Ya, ini boleh kita coret. Ini dibagi 8. Ya, dibagi 8 jadi 3/2 dikali 10. Ini dibagi 2, 5. Ini jadinya 15 anak. Jadi seperti itu ya. Jadi gampang sekali, kita mau mencari yang lain gampang. Tidak harus mencari semua anaknya. Jadi kalau soal yang C ada juga guru yang yaudah kamu cari dulu semua muridnya, kemudian baru cari yang lain. Tidak harus, kita bisa langsung membandingkan. Nah, ini kita coba lagi ya, satu contoh lagi. Ini sekarang hasil pemilihan ketua OSIS di Sekolah Ijup Prestasi. Ya, ini ada Sandy, Dedi, Budi, dan Ali. Kalau kita lihat ternyata beda-beda derajatnya ya. Nah, untuk yang Dedi, karena kita di sini pakainya derajat, maka kita harus tahu dulu nih ini berapa derajat ya. Caranya gimana? Karena kita lingkaran itu 360 derajat. Tinggal kita kurangi dengan yang kita tahu, 90 dikurang 70 dikurang 80. Nanti ini adalah 360 dikurangi, kita jumlahkan ya, 90 tambah 70 tambah 80 dikurangi 240 derajat. Maka ini adalah 120 derajat. Nah, tanpa menghitung jumlah suara dari bagan ini, ya, dari diagram lingkaran ini, kita bisa tahu yang menang tuh yang paling besar, yaitu si Dedi, gitu ya. Jadi sebetulnya tanpa menghitung, kita cukup melihat, oh ini paling besar yang ini, maka ini yang terpilih adalah si Dedi. Nah, untuk yang B, kita disuruh menentukan jumlah suara masing-masing ya, misalkan untuk si Dedi. Untuk si Dedi sama ya, yang ditanya per yang diketahui dikali frekuensi yang diketahui. Yang ditanya tuh si Dedi. Dedi itu 120 derajat dibagi diketahuinya tuh pemilih, berarti semuanya ya. Semua suaranya berarti dikali 360 derajat dikali frekuensi yang diketahuinya 180. Ini boleh kita coret jadi 2. Ini boleh dicoret jadi 60. Oh, ternyata yang memilih Dedi ada 60 orang ya. Kita bisa juga menghitung yang lain. Kita bisa menghitung si Sandy. Nah, derajatnya dia 90 per yang diketahuinya 360 dikali 180. Ini boleh dicoret jadi 2. 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45 orang. Sekarang kita menghitung si Budi. Kita lihat ini 70, maka ini 70 per 360, total semuanya ya, dikali 180. Ya, ini boleh dicoret jadi 2. 70 dibagi 2, 35 orang. Nah, untuk yang Ali, kalian boleh kurangkan nih dari total suara, atau ya kita hitung juga 80 per 360 dikali 180 ya. Sama prosesnya. Nah, nanti dapat nih 40 orang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu derajatnya, kita mau menghitung yang mana saja bisa. Artinya kita mau menghitung yang B, ya yang C. Yang C ini tidak berkaitan dengan A ya, jadi memang angkanya berbeda. Yang memilih Sandy kan 90 ya. Berarti Sandy itu yang ditanya per yang diketahui dikali frekuensi yang diketahui. Yang ditanyanya itu 90
diketahuinya itu adalah si Budi 70 derajat ya, dikali 21. Ini boleh dicoret ya, dibagi 10, 21 dibagi 7 hasilnya 3, 9 dikali 3 hasilnya ada 27 orang. Jadi yang memilih adalah 27 orang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau disuruh menghitung total suara, ini ingat ya, yang B dan C itu beda soalnya. Total suara berarti kan yang ditanya nih. Kita boleh pakai yang si Sandy, boleh pakai yang Budi. Yang ditanya berarti semuanya 360 dibagi misalkan kakak pakai si Sandy juga ya, pakai si Budi juga, berarti 70 si Budi dikali frekuensi si Budinya itu 21. Ini boleh dicoret nolnya, ini dicoret jadi 3, 21 bagi 7 jadi 3, 36 dikalikan 3 berarti berapa tuh? 108 orang. 36 dikalikan 3. Jadi gampang ya, kalau kita tahu semua dari si sudut-sudut itu, untuk mencari salah satu atau semuanya tinggal kita perbandingkan saja. Nah, sekarang contoh soal yang keempat, ini contoh soal yang cukup mudah. Kita akan membaca diagram garis gitu ya. Ini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam seminggu. Kapan sih yang terendah? Oh, gampang ya. Tinggal kita lihat dari grafik ini yang paling bawah yang mana. Oh, terendah itu hari. Berarti yang terendah itu adalah hari Selasa. Kalau yang tertinggi itu kita paling atas. Berarti hari Kamis. Gitu ya. Nah, yang B ini yang kadang-kadang kita mesti sedikit teliti. Ditanya kapankah penurunan terbesar? Maka kita mesti cari dulu ada berapa penurunan. Oh, ternyata dari Senin ke Kamis itu ada penurunan ya. Penurunannya berapa? Tinggal kita lihat aja. 13.500 menjadi 13.200. Oh, 300 poin. Sekali lagi ya yang turun. Oh, dari Kamis. Ini Selasa, sorry. Senin menjadi Selasa dia turun 300. Kamis menjadi Jumat itu dia turun 14.50 ke 13.850, tinggal dikurangi hasilnya 200 poin. Nah, artinya penurunan terbesar itu terjadi pada hari Selasa, gitu ya, bukan pada hari Senin, pada hari Selasa dibandingkan hari sebelumnya dia turun paling besar. Kita coba contoh soal yang kelima. Di sini kita disuruh memperkirakan harga. Berdasarkan grafik telur di samping, taksir kira-kira harga telur pada minggu kelima. Ya, ini tinggal kita kira-kira aja ya. Ini nggak mungkin jawabannya 17.000 kan dia turun. Nggak mungkin 16.500. Tidak mungkin 14.000. Nggak mungkin di bawah si ini kan. Masih belum di bawah si 15.000. Ya, kalau kita tarik garis, nah ini masih belum di bawah ini nih. Artinya ini itu kemungkinan besar atau sudah hampir pasti kalau dari pilihannya itu adalah 15.500 ya, gampang. Nah, kita coba soal yang ini. Nah, ini kita sudah mulai menafsirkan data. Ini berat badan adiknya Ijup nih ya, dibandingkan dengan kriteria anak sehat. Jadi yang atas ini adalah kriteria anak sehat. Ini adiknya Ijup ya. Nah, kalau kita lihat di sini pertanyaan pertama adalah rata-rata berat badan adik 3 bulan terakhir ya. Berarti bulan 8, bulan 17, bulan 16. Nah, kita sih sedikit bermain tentang rata-rata. Kita belum belajar ya, di video kakak-kakak belum kasih. Kalau kalian nontonnya secara urut, rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi jumlah data. 3 bulan terakhir datanya itu adalah nilainya 10,4, 10, dan 11. Yang kita masukin aja nih. 10,4 ditambah 10 ditambah 11 dibagi jumlah datanya ada 3. Nah, ini hasilnya 10 ditambah ini berarti 31,4 dibagi 3. Hasilnya itu adalah 10,47. Nah, ini kakak pakai pembulatan ya.
Dapat dari mana Kak? Tinggal 314 ya dibagi dengan 3 ya. 1, 3, 0, 0. Ini kan 1 nggak bisa dibagi ya. Terus 4-nya turun, 14 itu berarti 4 ya. 12 kurang ini 20, 6, 18. Nah, ini nanti 66 terus. Tapi ingat kita ada 1 di sini ya, ada koma di sini. Nah, 10,47 gitu ya. Nah, itu adalah rata-rata berat badan adik Ijup 3 bulan terakhir. Nah, berdasarkan grafik, ini termasuk balita yang apa ya? Sangat sehat, cukup, atau tidak sehat gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat mungkin, nah ini yang agak sedikit harusnya kakak memberikan acuan ya. Kalau sangat sehat itu di atas berapa besar, sehat itu di atas garis berapa besar, cukup pas di garis gitu ya. Kalau tidak sehat berarti di bawah garis ya. Jadi kalau kita lihat di sini maka kesimpulannya adik Ijup termasuk balita yang tidak sehat atau kurang sehat ya. Kalau cukup itu di garis misalnya, atau cukup itu di garis dikit. Nah, kakak di sini kurang memberikan batasan tidak sehatnya di mana, cukupnya itu kalau rata-ratanya berapa dan sebagainya. Tapi sementara bisa kita simpulkan dia tidak sehat. Harusnya kakak memberikan soal yang lebih spesifik gitu ya. Nah, kita coba contoh soal yang ke-7. Di sini adalah data rata-rata ulangan kelas 7A dan 7B gitu ya. Ini 7A matematikanya rata 7,1, IPA-nya 7,2, bahasa 7,8, IPS 6,9. Di sini dikatakan nilai rata-rata mat A kelas 7A tidak lebih baik dari kelas 7B. Ya, kalau tidak lebih baik itu berarti dia di bawah atau sama. Ya, tapi kalau kita lihat ini pilihan ganda ya. Kelas 7A itu di atas. Secara nilai dia di atas 7,1. Walaupun beda 0,1, tapi dari data disimpulkan kalau dia lebih baik dari kelas 7B. Berarti ini bukan. Nilai rata-rata IPS paling rendah. Ini tidak dijelaskan rata-rata IPS secara keseluruhan atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat, ya kalau di 7A paling rendah. Tapi kalau di 7B, nah ini bukan paling rendah gitu ya. Paling rendahnya matematika. Berarti ini juga bukan. Nah, ini nilai yang C dan D itu yang mungkin akan benar, tapi kita butuh mencari nilai sesungguhnya ya. Jadi kita mau cari nih, untuk yang C kita mau cari rata-rata. Atau kita mau jumlahkan dulu nih ya. Ini kita bikin kolom jumlah. Kita bikin kolom jumlah 7,1 ditambah 7,2 tambah 7,8 tambah 6,9. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 29. Yang bawah juga kita jumlahkan nih. 70 tambah 7,5 tambah 7,3 tambah 7,4. Ini hasilnya adalah 29,2. Nah, lebih tinggi si B sedikit. Nah, berarti kalau kita cari rata-rata 7A, ini nanti 29 jumlah nilainya dibagi jumlah datanya 1, 2, 3, 4 dibagi 4. 29 dibagi 4 tuh 7,25 ya. Nah, terus kalau rata-ratanya si 7B ini adalah 29,2 dibagi 4. Nah, ini pasti lebih tinggi nih. Hasilnya itu adalah 7,3. Maka kalau kita lihat nilai rata-rata A 7A itu lebih baik dari 7B, enggak ya. Dia lebih rendah nih. Dia 72,9. Jumlah nilai 7B lebih tinggi dari jumlah nilai kelas 7A. Nah, ini dia yang benar. Ya, jadi dia secara perhitungan walaupun sedikit lebih baik ya. Cuma 0,2 tapi secara nilai memang dia lebih baik, tidak bisa terbantahkan kalau statistik itu. Ya. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang ke-8. Nah, ini adalah grafik nilai ulangan Ijup dalam 5 kali ulangan. Nah, kita di sini suruh menentukan apa yang bisa kita simpulkan. Ada 4 pilihan. Apakah ulangan matematika lebih mudah? Kita coba yang tidak mungkin dulu ya. Apakah nilai matematika lebih mudah? Ulangan matematika lebih mudah dari fisika. Nah, ini sangat-sangat subjektif ya. Lebih mudah bagi Ijup mungkin tidak juga gitu ya. Kita nggak tahu ya. Sebenarnya mungkin dia merasa gampangan fisika, cuma salah hitung aja, misalnya begitu. Bisa juga. Ijup lebih suka pelajaran matematika. Wah, ini juga apalagi nggak mungkin banget.
Ya, ini lebih suka ini. Nah, karena suka itu nggak ada ukurannya. Nilai itu bukan artinya dia tidak suka. Bisa aja dia sebenarnya nggak suka nih sama dua-duanya. Nilainya nggak bagus-bagus banget gitu misalnya. Bahasa Inggris dia misalkan 90, 100 terus, itu yang dia suka gitu. Tapi itu tidak bisa menentukan juga ya. Ijob sulit mencari contekan. Nah, ini nggak bisa. Ini bukan pilihan yang baik. Nah, berarti tinggal pilihan D. Nilai ulangan matematika lebih baik dibandingkan fisika. Kalau kita lihat sekilas di grafik, nilai matematika selalu di atas ya. Matematika selalu di atas nih, dibandingkan dia selalu di atas. Ini juga selalu di atas, walaupun beda dikit. Selalu di atas, selalu di atas, selalu di atas, selalu di atas. Jadi tanpa menghitung, nah kalau naik turun, mungkin kadang-kadang fisika di atas, kita harus menghitung rata-ratanya. Rata-rata matematika berapa, rata-rata fisika berapa. Kita bisa menentukan mana yang lebih baik. Tapi kalau di grafik ini sekilas sangat jelas, kalau dihitung rata-ratanya pun pasti matematika lebih baik. Karena semua nilainya ada di atas fisika. Nah ya, jadi jawabannya untuk soal yang ini itu adalah yang D. Nah, kira-kira seperti itu ya bagaimana kita membaca dan menafsirkan data. Yang sering keluar itu yang ini. Nih, nanti sering banget keluar di esai atau di pilihan ganda gitu ya, sering banget keluar. Jangkauan itu adalah rentang dari kumpulan suatu data. Rentang itu maksudnya kita mau tahu berapa besar sih jarak antara data terkecil sampai data yang terbesar gitu ya. Sehingga rumusnya gampang banget nih. Rumus dari range atau jangkauan itu adalah X atau data terbesar dikurangi X atau data terkecil gitu ya. Jadi data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, sedangkan rata-rata itu kita mau tahu nih berapa sih rata-ratanya gitu ya. Atau kalau kita samakan semua nilainya dengan jumlah data segitu, kira-kira kisarannya ada di berapa gitu ya. Rata-rata atau min gitu ya. Nah, rumusnya adalah jumlah nilai data dibagi jumlah data. Nah, nanti kalau di sini kita akan belajar untuk data tunggal. Kita tidak belajar untuk data kelompok. Nanti kalau data kelompok itu belajar di SMA. Kalau di SMP kita belajar tentang data tunggal. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya gitu ya. Jadi dari data berikut ada angka 8, 7, 7, 5, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 6, dan 7. Kita disuruh menentukan jangkauan dari data tersebut juga rata-ratanya. Oke ya, langsung aja. Kalau range atau jangkauan, ini gampang banget. Kita tinggal X maksimum dikurangi dengan X minimum. Ya, tinggal kita lihat di data sini yang paling besar datanya berapa. Oh, paling besar adalah 10. Ya, paling kecil ada berapa? Yang paling kecil itu angkanya 2. Nah, berarti kita tinggal 10 dikurang 2. Maka range-nya adalah 8. Bagaimana tentang rata-ratanya? Nah, rata-rata gampang nih. Rata-rata rumusnya tadi sudah kakak jelaskan. Jumlah nilai data. Jumlah nilai data tuh maksudnya apa? Ya, datanya kita jumlahkan. Ya, 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah, ini kakak jumlahin dulu ya, tambah 2 tambah 6 tambah 7 dibagi dengan jumlah datanya. Ya, kalau ini nilainya kita jumlahkan, datanya berapa saja kita jumlahkan. Kalau ini datanya ada berapa kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nanti dibagi 15. Nah, kita jumlahkan ya. Nah, memang di sini sebetulnya soal-soalnya tidak sulit. Cuma melatih kita untuk menghitung dengan teliti gitu ya. Kita coba jumlahkan ya. 8 tambah 7, 15. 15 ditambah 7 jadi 22. 22 ditambah 5 jadi 27. Tambah 8 jadi 35. 35 tambah 10 jadi 45. 45 tambah 9 jadi 54. 54 ditambah 8 jadi berapa tuh? 62. 62 ditambah 7 jadi 69. 69 tambah 6 jadi 75. 75 ditambah 5 jadi 80. 80 tambah 4 84. 84 tambah 2 86. 86 tambah 6
92 tambah 7 jadinya 99. Oh, ternyata nilai ini kalau kita jumlahkan semua adalah 99 dibagi jumlah datanya ada 15 gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan nih. Pembaginya jangan, kalau sudah SMP jangan langsung 99 bagi 15. Boleh sih, tapi kalau kakak lebih suka kita bagi. Kita bagi dengan 3, hasilnya 5. 15 bagi 3. 99 dibagi 3 hasilnya 33. Jadi 33 per 5 ini adalah 6, 3 per 5 atau 6,6. Ini adalah rata-rata dari soal nomor 1. Kita coba lagi soal nomor 2. Nah, ini sebenarnya sama saja, cuma datanya lebih banyak aja nih sekarang nih ya. Kita punya tinggi badan sekian ya. Dari data di atas kita disuruh menentukan jangkauan. Kalau jangkauan itu berarti range ya. Kita disuruh menentukan range-nya. Range-nya berapa ya? Kita cari data terbesarnya. Data terbesarnya itu 128, 127, ada lebih dari 128? Tidak ada ya. Jadi data terbesarnya 128. Maka 128 maksimum dikurang minimum yang paling kecil. 100, ada yang di bawah 110. Kita lihat. Tidak ada, berarti 110 ya. Sehingga range-nya ini adalah 18. Gampang ya. Sekarang kita disuruh menentukan rata-rata. Rata-rata, maka kita jumlahkan semua nih. 128 ditambah 127 tambah 127 ditambah sampai 128 yang terakhir dibagi jumlah datanya. Kita coba hitung ya, jumlah datanya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, jumlah datanya ada 20. Nah, nilainya sendiri kalau kita jumlahkan nih, kakak sudah bantu hitungkan nanti ya. Ini kalau dijumlahkan sampai ke belakang itu adalah 2414 dibagi 20. Nah, ini baru kita bagi ya. Ini berarti 2414 kita bagi 2 dulu. Kita bagi 21207 ya. Oke. 1207 dibagi 10, maka rata-rata dari tinggi badannya adalah 120,7 gitu. Jadi sebenarnya nggak susah ya. Cuma memang mesti teliti nih menghitungnya ya. Nah, ini kalau data tunggalnya dalam bentuk seperti ini. Jadi datanya biasa saja. Nah, sekarang kita mau coba bagaimana kalau datanya itu dalam bentuk tabel seperti ini ya. Tabelnya bisa seperti ini, bisa juga tabelnya nanti ada berat, ada frekuensi gitu ya. Kalau ini kakak tabelnya ke kanan, tabelnya bisa ke bawah. Beratnya 32, frekuensinya 3. Beratnya 34, frekuensinya 6 gitu ya. 35, frekuensinya 14. Kita ingat lagi kalau frekuensi itu adalah jumlah dari datanya. Jadi kalau 34 itu ada 6 buah. 35 ada 14 gitu ya. Jadi ada 14 anak yang berat badannya 35. Ini kakak tuliskan dulu. Ini jadi 17, 38, 8, 40, ini 2. Nah, kalau datanya berbentuk tabel seperti ini, maka yang paling mudah itu pertama-tama kita bikin satu tabel lagi nih, satu kolom lagi. Atau kalau seperti ini kita bikin satu baris lagi gitu ya. Itu adalah beratnya atau nilainya kita kali sama frekuensi. Ya. Kenapa? Karena kita akan butuhkan ini untuk mencari rata-rata. Ya, di soal ini ditanyakan jangkauan dan rata-rata. Kalau jangkauan gampang banget nih. Ya, kalau range itu adalah tinggal 40 dikurang 32, hasilnya 8. Ya, data terbesar kurang data terkecil. Cuma kalau rata-rata nggak mungkin kita menghitung seperti ini, ya. Jadi kalau rata-rata itu tidak mungkin kita menghitung 32 tambah 32 tambah 32. Ada 3 kak datanya. Terus ditambah 34, ditambah 34, tambah 34, tambah 34, 4, 5, 6. Nggak mungkin. Kenapa? Nanti yang 35 mabok kita. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita kalikan dulu aja ya. 32
kita kalikan dengan 3. Hasilnya itu adalah 96. 34 kita kalikan dengan 6. Ini hasilnya adalah 206. Ya, 35 dikalikan dengan 14. Hasilnya adalah 490. 37 dikalikan dengan 17. Hasilnya adalah 629. 38 dikalikan 8, 304. Nah, ini kali ini hasilnya 80. Jadi ini dapat dari ini dikali ini sama dengan ini ya. Dikali dapat gitu ya. Nah, sekarang ini sangat mempermudah nih. Jadi ketika kita mencari rata-rata ya, yang kita jumlahkan bukan datanya sendiri, tapi yang kita jumlahkan ininya nih, 92 ditambah 206 tambah 490 tambah 629 tambah 304 ditambah 80 dibagi jumlah datanya. Nah, ini kita mesti jumlahkan jumlah datanya. Jumlah data dapat dari mana, Kak? Kita jumlahkan aja frekuensinya. 3 ditambah 6 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 2. Berapa gitu hasilnya ya? 8 tambah ini 10. Ini tambah ini 20 ya. 3 ditambah 17 20. 20 ini tambah ini ya. Ini 20. 20 tambah 20 tambah 10. Oh, ini jumlah datanya 50, Kak. Oke, 50 ya jumlah datanya ya. Ini adalah 50. Nah, ini baru kita jumlahkan nih. Ya, 92 tambah 206 itu 298. 298 tambah 409 itu adalah 788. 788 ditambah dengan 629 1417. 1417 ditambah 304 1721. 1721 ditambah 80 hasilnya berapa nih? 1801. Nah, tapi kakak ternyata ada salah di sini nih. Ya, harusnya 96 tambahin 4 lagi. Berarti ini harusnya 1805. Jadi sekarang kita punya 1805 dibagi 50. Kita bagi 5 aja. 1805 kita bagi 5 ya. 3 15. Ini berarti 36. Ya, ini berarti 1. 361 dibagi 10 ya. Karena ini kakak cuma bagi 5. Nah, dapat hasilnya 36,1. Ternyata rata-rata berat badannya adalah 36,1. Nah, jadi kalau ketemu yang tabel, jangan kita jumlahkan satu-satu seperti ini nih. Ini salah besar. Tidak salah, tapi membuang waktu gitu ya. Jadi kita kalikan dulu nilainya dan frekuensinya. Kita jumlahkan ya. Kemudian frekuensinya kita jumlahkan. Rata-ratanya tinggal dibagi. Jumlah nilai dibagi jumlah data. Nah, sekarang kita punya contoh soal yang berikut. Nah, ini kalau yang tadi ya, yang 3 ini adalah contoh mencari rata-rata. Sebenarnya tidak sulit karena pasti teman-teman bisa. Waktu kelas 6 juga pernah belajar. Tinggal menghitungnya yang teliti. Nah, sekarang yang ini dibalik nih ya. Kalau yang ini kita sedikit dibalik-balik karena kita taunya rata-ratanya. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, contohnya biasanya dia menanyakan nilai tes yang terakhir ya. Seperti ini, nilai tes yang kelimanya berapa? Untuk mendapat suatu nilai rata-rata tertentu gitu. Nah, kita anggap aja kita lagi cari rata-rata. Ya, jadi jangan bingung kalau kakak tidak suka menghafal rumus nih. Jadi kita nggak usah menghafal rumus nilai tes kelima sama dengan berapa bagi berapa. Susah. Yang kita hafalkan itu adalah rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai ya dibagi jumlah data. Maksudnya gimana, Kak? Hafal ini terus bisa kerjain soal ini. Kita baca soalnya ya. Johan mendapatkan nilai tes 70, 60, 100 dan 95. Ini semua nilai ya. Nilainya. Tentukan nilai tes kelima. Ada nilai tes kelima. Oh, ternyata nilainya begini. Ada 70, ada 60, ada 100, ada 95, ada nilai X. Kita belum tahu nilai yang kelima. Rata-ratanya 80. Oh, ini adalah rata-ratanya. Ya. Nah, berarti tinggal kita masukin sini nih. Ini 80 rata-ratanya yang dimau ya. Jumlah nilainya kan 70 tambah 60
tambah 100 tambah 95 ditambah nilai ulangan yang terakhir. Kalau dibagi 5 mau hasil 80. Sekarang kita mau mencari X-nya. Gimana caranya ya? 5-nya kita pindahkan ke sini. Ya, dikali silang. Ini 80 per 1. Satunya kalikan sini nggak masalah ya. Sehingga menjadi 80 dikalikan 5, 400 sama dengan ini kita jumlahkan. Ini tambah ini 130. 130 tambah 100, 230. 230 tambah 95 berarti 325 ya. 325 ditambah X. Karena X kita belum tahu. Kalau sudah begini kan gampang banget ya. Ternyata X-nya adalah 400 dikurang 325 sama dengan 75. Oke, jadi yang kita hafalin rumus rata-rata saja. Kita coba soal yang kelima. Di sini nilai rata-rata dari 48 siswa adalah 6. Jika ditambah nilai dari 2 orang, rata-ratanya menjadi 6,1. Tentukan nilai rata-rata 2 orang tersebut. Sama prinsipnya yang kita hafalkan adalah rata-rata itu atau min itu rumusnya adalah jumlah nilai dibagi jumlah data. Gitu ya, nilai dibagi dengan data. Nah, cuma kalau di soal yang nomor 4 ini nilainya 5 nih. Matematika cuma nilai 5. Kalau di sini rata-rata dari 48 siswa 6 adalah 6 ya. Sebetulnya kita bisa anggap ini adalah ada 6 48 buah. 6 sampai 48 buah. Tapi kan kalau kita menjumlahkan gini ribet ya. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini yang datanya agak banyak, itu kita bikin tabel sederhana. Kita punya nilai, kita punya frekuensi. Ya. Kita anggap aja nilainya itu 6, frekuensinya 48. Gitu ya. Kemudian kita punya nilai yang lain yang kita belum tahu ya. Nilai dari 2 orang rata-ratanya menjadi berapa segini. Tentukan nilai rata-rata 2 orang tersebut. Kita nggak tahu nih nilai orang tersebut berapa. Rata-ratanya kita nggak tahu. Bisa aja satu dapat 9, satu dapat 7, rata-ratanya 8. Kita nggak tahu ya. Tapi kita cari sinilah rata-rata dari 2 orang tersebut. Frekuensinya cuma 2 orang gitu. Gimana kalau cari ini? Ini kita kalikan ya. Ini adalah nilai dikali frekuensi 6 dikalikan dengan 48. Ya, ini 288. Terus X dikalikan 2 adalah 2X. Ya. Sedangkan jumlah frekuensinya, kalau kita jumlahkan nih, ya, ini jumlah dari frekuensinya itu adalah 50. Gimana sih cara cari rata-rata? Cari rata-rata kan jumlah nilainya nih. 288 ditambah 2X dibagi frekuensinya ya 50. Rata-ratanya mau berapa kak? 6,1 ya. Jadi ini dikali silang dong kak. Betul, dikali silang. 6,1 dikali 50 itu hasilnya adalah 305 sama dengan 288 ditambah 2X. Sehingga dapat nih 305 dikurang 288 sama dengan 2X. Ini adalah 17 sama dengan 2X. Maka X-nya adalah 8,5. Oke, jadi rata-rata 2 orang tersebut adalah 8,5. Nilainya berapa? Bisa aja 19, satunya 8 ya. Rata-rata mereka berdua kan, kalau cuma berdua aja, 2 orang itu saja adalah 8,5. Jadi kalau soal seperti ini agak panjang, kita bikin tabel ya. Nah, kita coba lagi contoh 1 nih. Rata-rata 15 bilangan adalah 11,4. Jadi dari 15 bilangan kita anggap nilainya 11,4. Rata-rata 8 bilangan pertama itu adalah 12,5. Oh, ternyata kita bagi nih, ada 15 bilangan. Bilangan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 8. Ini rata-ratanya 12,5. 6 bilangan berikutnya berarti dari 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini
rata-ratanya adalah 10,5. Ada bilangan ke-15 yang kita nggak tahu, ya. Disuruh tentukan bilangan ke-15. Jadi sama sebetulnya, kita boleh membuat tabel, kita punya nilai. Kakak coba bikin tabelnya sedikit ke bawah gitu ya. Kita punya frekuensi. Nah, nanti kita pasti butuh nilai, kita kalikan dengan frekuensi ya. Nah, ini nilainya adalah 12,5 dengan frekuensi 8 angka. Yang kedua nilainya adalah 10,5 dengan frekuensi 6 angka. Kita kalikan ya, 12,5 dikali 8 itu 100. Ya, ini dikali ini sama dengan 100. 10,5 dikali 6 itu adalah 63. 63. Oke. Nah, kita punya bilangan yang ke-15. Nah, ini kakak kasih warna yang berbeda. Bilangan ke-15-nya adalah X. Ini X ya. Bilangan ke-15 ini frekuensinya cuma 1 ya. Dan ini adalah X. Jadi kalau kita jumlahkan, nah ini kalau dijumlahkan, jumlah frekuensinya itu adalah 15. Kan ada 15 bilangan ya. Jumlah dari nilainya itu adalah 100 ditambah 63 ditambah X. 163 ditambah X. Nah, yang kita ingat adanya rumus rata-rata nih. Rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi jumlah data. Rata-rata yang didapat, gini dulu ya, jumlah nilainya. Kalau kita cari jumlah rata-rata ini gitu ya. Jumlah nilainya adalah 163 ditambah X dibagi jumlah datanya 15. Ternyata dapat rata-ratanya 11,4 ya. Ini kita kalikan silang nih. 114 dikalikan 15 0 2 7. Ini berarti 570. Kemudian ini 114 ya, 114 kali 5 570, 114 kali 1 114. Kita tinggal jumlahkan 1071 1710 ya. Tapi ada komanya 1 nih ya. Jadi koma 1. Nah, jadi 171 sama dengan 163 ditambah X. Sehingga kita dapat nih sekarang X-nya adalah 171 dikurang 163, hasilnya 8 ya. Dapat angkanya adalah 8. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau untuk range itu paling mudah, kita tinggal X terbesar dikurang X terkecil. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3 itu mencari rata-rata biasa. Nomor 4, 5, dan 6 sedikit dibalik nih. Tapi yang dihafal adalah rumus rata-rata tetap. Karena kita mau mencari rata-rata juga sebetulnya di soal tersebut ya. Kalau angkanya agak banyak, boleh kita bikin tabel.